saya akan menyampaikan sedikit ceramah yang insya Allah bermanfaat bukan cuma untuk kita semua ya Ibu, tapi untuk diri saya juga sendiri. Iya, amin. Mulai aja kali ya Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para ibu-ibu yang ada di sini semuanya dan para teman saya berdoa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kesehatan dan beribu-ribu nikmat lainnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Ya, salawat serta salam marilah kita tak lupa juga curah limpahkan kepada junjungan kita ya, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga di sini ingin berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya ya yang telah menyempatkan waktu, yang kepada Bu Ustazah juga yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk mendengarkan sedikit tausiah saya dan teman-teman saya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita nikmat, rezeki, dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat agung ataupun berupa panjang umur, rezeki, dan sehat selalu sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh ini dan juga masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul bareng-bareng seperti saat ini, dan nikmat ini wajib kita syukuri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan pidato yang saya akan sampaikan kepada ibu dan bapak-bapak semuanya, saya izin mengingatkan dan sedikit menyampaikan wasiat untuk ibu-ibu semuanya dan juga kepada saya sendiri ya, khususnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan yang kita tingkatkan itu bukan hanya sekedar bertambah dari sisi kuantitasnya saja, bukan hanya sekedar ditingkatkan dari sisi kuantitas saja Ibu, tapi dari sisi kualitasnya juga, dengan bagaimana dengan kita melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan kesungguh-sungguhan dan menjauhi larangannya dengan penuh rasa takut kepada Allah. Dan semoga dengan kita melakukan itu semua kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Maka dari itu, kenapa orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa? Karena hanya dengan ketakwaanlah manusia itu, seorang mukmin itu bisa disebut dengan mukmin sejati, dan hanya ketakwaanlah sebaik-baiknya bekal untuk kita di kehidupan ataupun di dunia yang fana ini. Maaf Ibu sebelumnya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tujuan utama kita hidup di dunia ini kan cuma satu ya Ibu ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sudah ditegaskan juga di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, beribadah di sini tuh bukan hanya sekedar seberapa banyak kita melakukan ibadah, tetapi juga dilihat dari sisi kualitas kita menjalankan ibadah tersebut, seperti lulusnya niat, khusyuk dalam melaksanakan ibadah,
lalu dampak positif ibadah dalam spiritualitas di dalam diri kita. Nah, dari sini juga dalam meningkatkan kualitas ibadah bisa juga kita melalui waktu-waktu istimewa untuk kita melakukan ibadah tersebut. Contohnya adalah bulan yang sekarang ini sedang kita jalani, gitu kan. Kita sekarang ini lagi di bulan apa sih, Ibu? Dzulhijjah. Iya, bulan Dzulhijjah akhir ya, walaupun udah mau Muharram ya kalau nggak salah besok, tapi setidaknya kita masih di bulan Dzulhijjah dan cocok sekali ataupun materinya sangat sama gitu relevan yang bakal saya sampaikan pada materi kali ini tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah. Ibu, seperti di awal patut kita syukuri ya dengan kita bisa berkumpul seperti ini, bersilaturahmi dan menjalankan aktivitas secara langsung itu wajib kita syukuri kepada Allah. Dan dengan kita bertemu di bulan Dzulhijjah ini ya, kita juga wajib mensyukuri karena banyak sekali keistimewaan di bulan Dzulhijjah ini yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Dan semoga di tahun yang akan datang kita bisa bertemu lagi, bisa kesempatan dipertemukan lagi oleh bulan Dzulhijjah ini. Amin. Amin. Ibu semuanya, di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa keistimewaan yang memang hanya bulan Dzulhijjah ini saja dimiliki oleh bulan Dzulhijjah ini saja. Jadi keistimewaannya itu hanya dimiliki oleh bulan Dzulhijjah ini saja. Nanti kita akan bahas apa saja sih kira-kira keistimewaan yang dimiliki di bulan Dzulhijjah ini. Nah, kira-kira ibu-ibu tahu nggak apa aja sih keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Dzulhijjah ini? Apa? Nah, Yang kemarin itu loh Bu, rukun Islam yang kelima itu kira-kira apa Bu? haji. Iya, karena pelaksanaan haji dan umroh itu hanya pelaksanaan haji ya Bu, bisa dilaksanakan ketika bulan Dzulhijjah saja ya Bu. Beda kalau misalnya umroh, kalau umroh kan dia sifatnya ziarah ya Bu, jadi bisa di waktu kapan saja. Kayak contoh kecilnya itu kayak misalnya kalau misalnya kita mau ziarah ke Banten gitu ya Bu, kan itu kan gak ada waktu khusus tertentu buat kita ziarah ke Banten gitu kan boleh ya kapan saja ya Bu gitu ceramahnya. Nah, itu juga sama seperti umroh, tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umroh tersebut karena dia sifatnya berjalan. Tetapi beda dengan haji Bu, karena haji itu adalah bukan hanya sekedar perjalanan biasa, tapi ibadah haji itu perjalanan yang sangat spiritual karena dia menuju ke Baitullah ataupun menuju ke rumahnya Allah. Karena dalam Al-Quran itu juga Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Al-Imran ayat 90. Jadi Bapak Ibu dan para hadirin semuanya di sini, ketika kita sudah diberi kemampuan secara mental, fisik ataupun secara finansial, maka pelaksanaan haji itu hukumnya wajib bagi kita. Karena Allah itu sudah memberikan kita kekuatan-kekuatan tersebut yang memang wajib kita jalani gitu ibadah haji tersebut. Karena ibadah haji itu kalau di rukun Islam itu melaksanakan ibadah haji, tetapi bagi orang yang mampu. Dan itu kalau misalnya kita sudah diberikan kemampuan secara mental, fisik dan finansial, maka haji itu hukumnya wajib. Nah, mungkin ibu-ibu semuanya yang ada di sini kemarin banyak ya yang menyaksikan keberangkatan jamaah haji gitu ya, entah itu kerabat sendiri ataupun ya saudara-saudara sendiri itu entah menyaksikan secara langsung ataupun lewat dari televisi gitu ya, TV ataupun media sosial. Nah, mungkin gimana sih kira-kira perasaan ibu-ibu ketika menyaksikan peristiwa jemaah haji, keberangkatan jemaah haji tersebut itu gimana kira-kira?
pengen sedih. Iya sedih ya Bu, iya. Karena jujur saya sendiri tuh kayak kalau misalnya ngeliat video tersebut tuh sedih, kayak ada rasa iri tersendiri gitu tuh, kayak ya Allah kapan ya saya bisa diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah secara langsung gitu di rumah engkau gitu. Ya nggak sih Ibu? Yang kayak gitu ya. Nah maka dari itu kita sama-sama berdoa ya, semoga ibu-ibu yang ada di majelis ini tahun depan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji secara langsung di Baitullah. Amin. Amin. Lalu ada keistimewaan yang kedua ibu-ibu, yaitu 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Kalau misalnya di bulan Ramadan itu hari-hari istimewanya itu kan berada di 10 hari terakhir ya. Kalau misalnya di bulan Ramadan, tapi kalau misalnya di bulan Dzulhijjah, hari istimewanya itu berada di awal, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kira-kira apa sih amalan-amalan yang kita harus lakukan ataupun yang kita perlu lakukan dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Amalan-amalannya itu antara lain adalah puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, lalu puasa tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah, lalu puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, lalu pelaksanaan hari raya Idul Adha ya Bu, ataupun hari raya Kurban, lalu memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak ibadah, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Dzulhijjah ini. Maka dari itu ibu-ibu semuanya, janganlah kita sia-siakan kesempatan ini ya, walaupun emang sekarang udah di penghujung acara bulan Dzulhijjah. Ya semoga kita di tahun depan bisa untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang memanfaatkan bulan Dzulhijjah dengan baik dan diterima gitu amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, ibu-ibu mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf banget karena di sini juga kita masih sama-sama belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan untuk saya sendiri. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Unzur makola, wala tangzur makola, wala tansa wan ana bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi